Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji ayat-ayat seputar korban, dan juga sekaligus pembahasan korban ini sudah masuk di pembahasan masalah Dzulhijjah ya. Karena ayat-ayat yang sudah kita baca, dua ayat sebelumnya itu pembahasannya disinggung selalu pembahasan masalah Dzulhijjah. Jadi kalau diikutkan juga misalnya ayat-ayat seputar korban dan Dzulhijjah yang mungkin lebih bagus. Nah, ya, dan kita di pertemuan yang keempat ini sesi yang keempat ya, masih dalam pembahasan ayat-ayat seputar korban ini. Ini masih kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya di Nurus Sabah ya, seputar ayat dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma makhilluha ila al-baitil atiq. Ya, ayat ini sudah kita terangkan ya dari tafsirannya. Nah, kita baca dari terjemahan maknanya di situ. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Demikianlah, dan siapa saja yang mengagungkan perintah atau syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, semuanya dari hal itu dari ketakwaan dalam hati. Lakum fiha manafi'u ila ajali musamma, dan untuk kalian kata Allah ada manfaat-manfaat sampai waktu yang ditentukan. Tsumma mahilluha ilal baitil atiq. Ya, kemudian tempat wajib akhir masa penyembelihannya itu setelah sampai ke Baitul Atiq, Ka'bah. Ya, ini sudah kita terangkan dari makna ayat, dari tafsiran ayat ini ya. Nah, situ pembahasan tentang syairillah itu mencakup bisa kembali kepada hewan korban, dan bisa kembali kepada manasik haji, dan yang ketiga bisa kembali kepada dari perkara-perkara pokok dalam agama ini, dari syiar-syiar atau simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala dalam agama. Nah, fa innaha min taqwal qulub. Jadi siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar Allah tadi itu dengan tiga penafsiran yang sudah diterangkan, maka itu kata Allah dari ketakwaan dalam hati. Ya, kita ambil pada satu penafsiran saja ya. Di pembahasan kita kan mengkaji masalah hukum seputar korban dan sekaligus Dzulhijjah ya. Nah, jadi kalau dia dikatakan telah agungkan syiar-syiar Allah, ini kan sudah kita bahas. Itu maknanya dia apa? Dia gemukkan hewan-hewan itu kan? Ya, dia jaga, dia perbaiki, diberi makan. Nah, ini sudah kita baca kemarin hadis dari riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Nah, maksudnya mereka itu kebiasaan para sahabat ketika tiba bulan Dzulhijjah, mereka menggemukkan hewan-hewan mereka. Ya, kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah. Ya, wa kana al-muslimuna yusamminuna. Ya, adalah kami itu menggemukkan hewan-hewan korban di Madinah ketika itu.
Ya. Dan demikianlah kebiasaan orang-orang muslim, maksudnya para sahabat ketika itu, mereka juga menggemukkannya. Ini sudah kita bahas ya dari penafsiran ayat ini. Jadi itu dari kebiasaan para sahabat di bulan Dzulhijjah, bagi yang ingin korban, mereka beli dulu hewan korbannya dan mereka gemukkan hewan tersebut. Karena itu yang dicari kan, dalam korban kan dia cari dagingnya. Semakin banyak daging yang dia bisa bagi, semakin banyak pahalanya. Ya, semakin banyak pahalanya. Apakah itu mencakup unta, sapi atau kambing, masuk padanya apa? Domba. Ya. Baik. Ini sudah kita terangkan ya. Penafsiran ayat ini. Ya, jadi di sini dibahas oleh para ulama seputar ini yang pembahasan kita yang pokok sebenarnya kita kaji tentang hal-hal yang menambah keutamaan pada hewan korban itu. Ya, jadi kadang kan misalnya ada yang sembelih kambing, sama-sama dia kambing, tapi ada kadang di antara dua kambing ini ada yang lebih utama. Itu kadang dilihat sisi-sisi keutamaan di situ. Nah, misalnya sama-sama sapi, ya, tapi ada yang lebih utama kadang dilihat dari ciri-cirinya atau kriterianya yang kita akan terangkan. Jadi di ayat ini dari penafsirannya kan sudah diterangkan dari makna dia agungkan syiar-syiar Allah. Ya, dalam artian di penafsiran yang pertama tadi, ketika dia gemukkan hewan-hewan korban itu. Ya, dan ini dari mana ya? Hal yang lebih menambah dari keutamaan hewan korban itu. Ya, kita terangkan di situ ya di halaman 3 paling bawah ya, dari hal-hal yang menambah keutamaan hewan kurban. Nah, jadi yang pertama dalam masalah kegemukan dan bentuknya. Ya, karena kan yang dicari di sini kan dagingnya. Ya, ini diterangkan dalam ayat di atas. Dzalika may yu'azzim sya'airallah. Dan juga diterangkan tadi sudah kita baca hadis Abu Umamah Al-Bahili yang sudah barusan tadi kita baca. Ya, dan Nabi SAW juga diterangkan dalam dari hadis Anas bin Malik, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ya, beliau juga seperti itu. Ya, dikatakan dalam hadis itu, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini aqranaini hamlahaini, ya, atau amlahaini aqranaini dabahahuma biyadi. Itu Nabi SAW menyembelih dua kabsh. Ya, kabsh itu artinya domba yang besar. Ya, domba yang besar yang berwarna amlahaini, yang berwarna putih dua-duanya ya, aqranaini, dan bertanduk. Ya, ini yang lebih utama ya, diterangkan di sini dari kriterianya. Jadi kalau dia bentuknya kabash, ya, ini bukan domba biasa ya, itu domba yang besar, ya, domba yang besar. Nah, kemudian diterangkan juga di situ dari warnanya, amlahaini, dua domba ini warnanya putih. Itu juga dari hal yang dengannya memberi pengaruh keutamaan. Aqranaini, punya tanduk. Ya, beda juga dengan yang tidak punya tanduk. Artinya dia memang dari hewan apa? Betina atau jantan? Kalau punya tanduk? Hah? Ya, jantannya itu yang lebih dikenal. Baik. Nanti tanya sama yang pemilik hewan, adakah kambing betina yang punya tanduk? Ya. Tapi kalau setahu saya itu yang punya tanduk itu apa? Kambing jantan. Baik. Jadi diterangkan di situ dari kriteria-kriterianya. Nah, boleh menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Ya, boleh baca apa di situ? Bismillah. Nah, diterangkan di hadis ya. Ini saya tidak terjemah semuanya. Ya. Dan boleh meletakkan kedua kakinya di sisi kambing itu. Nah, lalu beliau menyembelihnya. Baik. Ini dari kriteria yang pertama ya. Nah, dari hewan yang
menambah keutamaan dari hewan korban itu ketika dia lebih gemuk, ya. Lebih bagus bentuknya misalnya, itu yang lebih utama daripada hewan yang kurus, yang mungkin dagingnya tidak terlalu banyak dagingnya, yang mungkin dagingnya tidak terlalu banyak. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua kita terangkan juga di belakang, ya, dalam masalah hal warna, ya, hal perihal warnanya, ya, ya. Yang tadi kan sudah diterangkan, Nabi itu kalau belum menyembeli yang berwarna apa tadi? Putih, ya. Baik. Ada tidak kambing putih? Ada kan? Yang bulunya putih, maksudnya. Ya. Baik. Ada kalau dicari, ya, hanya agak jarang. Itu yang paling utama. Nah, ya. Jadi hadisnya sudah kita terangkan tadi, Anas Malik yang sudah kita baca tadi, ya. Nah, jadi Nabi menyembeli dari kabas yang berwarna putih. Ya, sudah besar, dagingnya banyak, warnanya putih lagi. Itu dari hal yang lebih utama. Ya. Kemudian juga diterangkan setelah warna putih kalau tidak ada, dia cari warna afra. Ya. Afra ini diterangkan oleh para ulama, dia warna putih juga tapi bercampur dengan kemerah-merahan. Ya. Mungkin agak dekat-dekat ke coklat misalnya. Itu warna afra. Ya. Dia usahakan cari dulu warna itu. Kalau tidak ada putih, dia cari warna afra tadi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tidak ada warna afra itu, putih kemerahan, dia cari warna hitam. Nah, ini yang banyak kita dapat, ya. Ya, cari warna hitam. Baik. Ada hadis kita bawakan di situ, di hadis riwayat Ahmad. Nah, dari ya, beliau di situ bersabda, Nabi SAW bersabda, nah, baik, damu afra ahabbu ila Allahi min dami saudawaini. Ya. Baik. Darah dari hewan yang berwarna afra itu lebih dicintai, ya, oleh Allah. Lebih Allah cintai daripada darah dua hewan yang berwarna hitam. Daripada darah dua hewan yang berwarna hitam. Jadi sendiri dia afra itu lebih utama daripada dua hewan yang berwarna hitam. Nah, ini dari hal yang menambah, ya, dari keutamaan hewan korban itu. Baik. Jadi cari warna putih. Kalau tidak ada putih, cari yang putih bercampur. Penting ada dekat-dekat ke putih. Ya. Mungkin ada putih hitam. Ada juga hadis yang lain diterangkan di situ, ya. Nabi mencari warna putih tapi di matanya, di mulutnya, di kakinya ada warna hitamnya. Tapi dominan masih warna putih. Kalau tidak ada yang polos, dicari yang kayak tadi, yang putih bercampur atau putih kemerahan. Atau kalau tidak ada, ya warna hitam. Baik, jelas, ya? Baik. Jelas hitam terakhir. Warna hitam yang paling terakhir. Kalau ada selain warna hitam yang lebih dekat-dekat, ya, ke putih misalnya, atau dia lebih dekat ke kuning, coklat, itu lebih utama daripada dia menyembelih yang warna hitam. Jelas, ya? Dengan hadis yang sudah kita terangkan tadi, riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, dari sisi juga yang perlu diingat sini. Nah, dari sisi masalah harga, ya, masalah harga. Dan kebanyakan ulama itu berpendapat, nah, maksudnya hewan korban yang paling utama itu adalah hewan Unta. Kita kan tidak ada unta di sini, ya. Ya, jauh di timur tengah sana. Kalau tidak ada unta, kemudian yang kedua, sapi. Ya. Kalau dia tidak mampu beli sapi, mahal, ya, sapi sekarang, ya. Sekarang harganya belasan. Ya, ada yang 13, 14. Dulu itu masih ada 12, 11. Sekarang sudah
14 katanya. Baik. Kalau agak mahal dicari kambing. Dicari apa? Kambing. Tapi ingat tadi tetap dia cari dari sisi gemuknya, dari sisi apa? Warnanya. Baik. Ya, itu urutannya ya. Unta, sapi, baru apa? Kambing. Nah, urutan yang keempat 1/7 dari unta. Ya. Kemudian urutan yang kelima 1/7 dari apa? Sapi. Ya. Jadi kambing itu sendiri, kambing itu di urutan ketiga. Nah, kalau dia berserikat 7 orang sembelih unta, itu di bawahnya kambing. Di bawahnya apa? Kambing. Lebih utama disembelih kambing sendiri daripada dia bergabung menjadi 7 orang sembelih apa? Unta. Kemudian di bawahnya lagi dia bergabung berserikat 7 orang menyembelih sapi. Jelas ya? Baik. Itu urutannya diterangkannya oleh para ulama. Dalilnya diterangkan di sini, kebanyakan ulama mereka mengambil hadis tentang kisah orang yang pergi salat Jumat itu kan. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu kan Nabi bersabda di situ ya, "Man iktasala yaumal jum'ah tsumma raha ya fi sa'atil ula." Pada sebagian riwayat ya. Sebagian riwayat yang lain tidak ada fi sa'atil ula. Langsung dikatakan faka'annama qarraba badana. Ya, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah. Kemudian dia pergi ke masjid di jam yang pertama. Jam pertama ini masih pagi-pagi sekali ya. Itu kalau dia mampu. Ya, karena Jumat itu kan dibagi 5 waktunya. Ya, ada sa'atil ula, ada yang tsaniyah, yang kedua, ada yang ketiga ats-tsalitsah, yang keempat ar-rabi'ah, yang kelima al-khamisah. Jadi antara terbitnya matahari sampai salat Jumat itu dibagi 5 jam. Dibagi 5 jam. Nah, jam yang pertama itu yang lebih utama. Ya. Itu kata Nabi seakan-akan dia menyembelih apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor unta. Ya, kalau dia pergi di jam yang kedua, mungkin sudah agak tinggi sedikit matahari lagi, itu seakan-akan dia menyembelih sapi. Dia bersedekah, berkorban, menyembelih apa? Sapi. Ya. Kalau dia pergi di jam yang ketiga, agak tinggi lagi matahari lagi, lebih dari tinggi lagi sedikit, itu seakan-akan dia berkorban menyembelih apa? Kambing. Dia pergi di jam yang keempat, ya matahari semakin tinggi, itu seakan-akan dia berkorban, tapi bukan korban ya. Kalau sudah dibuat kambing kan tidak ada lagi domba. Ya, tapi di hadis dikatakan seakan-akan dia menyembelih, bersedekah menyembelih apa? Ayam. Ya. Kalau dia pergi di jam yang kelima, yang mau dekat sudah masuk salat Jumat, ya, itu seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah, bersedekah dengan seekor apa? Sebutir apa? Telur. Kan begitu. Itu diterangkan di hadis ya. Dan Nabi urut situ, ya. Unta, kemudian sapi, kemudian apa? Kambing. Di hadis itu ya. Dari sisi keutamaan seperti itu ya. Baik. Nah, ini dalil ya tentang masalah itu. Walaupun sebagian ulama ini ya, ada yang berpendapat kambing lebih utama daripada unta dan sapi. Ya, kalau dia sendiri misalnya sembelih kambing, itu lebih utama daripada orang yang menyembelih unta atau sapi. Ini pendapat sebagian ulama ya. Dalilnya karena mereka itu berdalilkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Nabi itu kan pada kebanyakan korbannya boleh menyembelih apa? Nah, tadi sudah kita baca hadisnya. Menyembelih apa beliau? Unta, sapi atau kambing? Kambing kan? Itu di kebanyakan dari kurban Nabi SAW. Ya, lihat Nabi Ibrahim ketika beliau ingin menyembelih anaknya, diganti oleh Allah dengan apa? Unta, sapi atau kambing? Kambing juga kan? Nah itu. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, maksudnya katanya kambing itu lebih utama. Sendiri dia begitu ya. Menyembelih kambing sendiri itu lebih utama. Dan memang kambing tidak bisa dibagi 7 ya. Ya harus sendiri saja. Kalau sendiri 1 ekor 1 orang.
diniatkan dengan keluarganya di bawah, di belakang kan. Baik. Itu lebih utama. Ini pendapat sebagian ulama ya. Dan baik. Itu diterangkan di surah tentang kisah Nabi Ibrahim tadi kan diterangkan di surah As-Saffat. Ya. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim kata Allah. Dan kami ganti dia Nabi Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Ya, ada kambing dari surga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Ini dari sisi keutamaan ya. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Pendapat kebanyakan ulama tadi ya, unta itu lebih utama. Dari sisi harga kan, harga unta itu mahal sekali ya. Nah, bisa puluhan juta. Kalau sapi tadi mungkin belasan. Kalau kambing kan di bawah lagi. Terus sekarang kenapa Nabi menyembelih kambing saja? Ya banyak pada korban beliau menyembelih kambing. Nah, itu kata para ulama sebagai contoh ya dari beliau untuk umat, agar umat itu mengikuti Nabi SAW dari sisi keringanan begitu. Ya, dari sisi keringanan. Jadi beliau mencontohkan hal yang lebih ringan begitu, agar banyak yang bisa ikut. Kalau beliau menyembelih sapi misalnya atau onta misalnya ya, itu banyak yang tidak bisa sembelih apa? Sapi kan, minimal dia berserikat. Tapi Nabi sengaja menyembelih kambing. Di kebanyakan korban beliau karena itu yang lebih gampang, lebih mudah ya untuk dijangkau oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu sisi yang diterangkannya oleh para ulama. Bukan berarti artinya kambing lebih utama daripada unta ya. Karena kan dilihat dari sisi tadi itu lebih banyak dagingnya, lebih besar hewannya, itu kan lebih utama daripada apa? Yang lebih kecil. Baik. Walaupun tadi dimaklumi ya, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Kambing lebih utama daripada unta dan sapi. Itu tapi pendapat sebagian, dan pendapat kebanyakan ulama itu yang lebih kuat dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang keempat dari kriteria juga yang menambah keutamaan hewan korban itu, yaitu dia dari sisi jenisnya. Dalam hal jenis, ya jantan itu lebih utama daripada apa? Betina. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan ulama Syafi'iyah sebelumnya. Imam Syafi'i juga seperti itu. Ya. Tapi kalau dia sembelih juga hewan betina, itu tidak ada masalah ya. Imam Nawawi rahimahullah taala telah menukil kesepakatan tentang syahnya sembelihan hewan jantan ataupun betina. Semuanya syah sepanjang memang syarat-syarat yang lain juga apa? Sudah terpenuhi. Hanya kalau mau dilihat yang lebih utama, dilihat tadi ya dari pendapat sebagian ulama dari Syafi'iyah dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, mereka menguatkan ya jantan itu lebih afdal daripada betina. Jelasin ya. Baik. Jadi dari hal-hal yang dibahas ya, dari pembahasan sebelumnya, yang dari kesempurnaan pembahasan yang telah kita terangkan di ta'lim sebelumnya ya. Jadi kita tahu di sini hal-hal yang menambah ya keutamaan dari hewan korban itu. Nah, dari 4 tadi ya diterangkan dari kriterianya dalam hal apa tadi? Yang pertama, kegemukannya, bentuknya. Yang kedua tadi dari sisi apa? Warnanya. Yang ketiga dari sisi hewannya begitu kan, mana yang lebih utama? Unta, sapi, kambing. Dan yang keempat dari sisi apa tadi? Jenis kelaminnya, jantan atau betina. Itu diperhatikan ya. Dan ayat sudah kita baca dari tafsirannya kan, dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah kata Allah. Dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Di sini makna diagungkan syiar-syiar Allah kalau dia kembali kepada sembelihan hewan korban. Ya, tadi maknanya sudah diterangkan. Artinya dia gemukkan hewan tersebut. Dia gemukkan hewan tersebut. Jelas ini ya? Baik. Itu dari pembahasan kita di malam hari ini. Kemudian juga di ayat setelahnya sudah kita terangkan juga ya dari penafsirannya. Lakum fiha manafi'u ila ajali musamma. Untuk kalian pada hewan korban itu ada manfaat-manfaat sampai waktu yang ditentukan. Ini sudah kita terangkan kemarinnya, ada 2 penafsiran.
Dari mana sampai waktu yang ditentukan. Ada yang mengatakan sampai dia ditakyin. Takyin itu artinya dia berkata misalnya, ini hewan korban, begitu ya. Ini hewan untuk dikorbankan. Itu namanya dia takyin. Dia takyin. Atau yang kedua mungkin dengan cara dia sembelih langsung ketika saat sembelihnya dia bilang ini hewan korban. Kemudian dia baca bismillah. Ya, dia bertakbir dan dia sebut nama-nama yang diniatkan di situ, dari siapa dan keluarganya. Kalau dia ingin tambahkan boleh, tidak ada masalah. Baik. Kalaupun dia ketika baca bismillah sudah cukup, itu sudah syah dimakan ya. Takbir itu ada tambahan. Ya, apalagi kalau dia tambah lagi nama-nama keluarganya, dari dia dan keluarganya, itu hal yang menambah juga. Baik. Itu dari pembahasannya sampai waktu yang ditentukan. Penafsiran pertama sampai dia ditakyin. Kemudian penafsiran yang kedua kan sampai dia disembelih. Sampai dia disembelih. Ya, itu dua penafsiran sudah kita terangkan ya. Nah, sekarang di sini ada pembahasan. Jadi kalau hewan korban sudah ditakyin, dia ditentukan dia ini hewan korban, itu kata para ulama ada ketentuan-ketentuan hukum di belakangnya. Yang dilihat situ di paragraf yang kedua ya, di paragraf yang terakhir di halaman 2. Itu kita terangkan di situ. Dari ketentuan hewan korban yang sudah ditakyin. Apakah dengan dia ucapkan ini hewan korban, atau yang kedua dia katakan, atau ketika dia ingin sembelih baru dia katakan ini hewan korban. Ya. Dengan perbuatan menyembelihnya itu sudah dianggap mentakyin juga. Ya, tapi kalau yang pertama tadi, kalau dia sudah katakan ini hewan korban, nah di situ ada beberapa hukum-hukum berjalan di belakang. Yang pertama, itu kita bawakan hadis di situ ya. Kalau dia menyembelih sebelum waktunya, maka dia wajib mengganti hewan itu. Ya, Nabi kan terangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam man dzabaha qabla shalah falyadbah makanaha ukhra." Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka wajib dia mengganti, dia menyembelih hewan yang lain untuk menggantikan tempatnya. Ini kalau dia sudah takyin tadi maksudnya ya, itu hewan. Dibilang ini hewan korban, dia sembelih sebelum salat. Nah, itu wajib dia ganti nanti. Wajib dia ganti setelah salat. Dia cari lagi hewan yang lain. Ya. Dipahami ya? Itu namanya mentakyin. Ya. Sama juga kalau misalnya ya, kalau sudah dibilang ditakyin ini hewan korban, maka tidak boleh dia jual hewan itu. Mungkin masih ada beberapa hari berlalu. Ya, maka tidak boleh dia jual. Tidak boleh dia dia hadiahkan sama orang lain lagi misalnya, atau dia gadaikan, atau semisalnya dari hal-hal yang berjalan di situ kadang transaksi. Ya, kalau dia hadiahkan boleh sepanjang belum dia takyin. Ada hewan misalnya belum ditakyin, dia kasih orang ini hewan. Ya, terserah kamu pakai berkorban, silakan. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah takyin, maka tidak boleh dia hadiahkan kepada orang lain lagi, atau dia jual, atau dia gadaikan. Jelasin ya. Kecuali kalau misalnya dia ingin cari hewan yang lebih utama, mungkin tidak ada masalah. Ya, dia ganti mungkin cari hewan yang lebih utama, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau dia hanya jual saja, dihadiahkan atau dia gadai, itu tidak boleh. Itu kalau sudah takyin ya. Kemudian juga kalau misalnya hewannya anggaplah ada masalah juga, misalnya hewannya mati misalnya kan, sebelum disembelih, sebelum tiba hari raya misalnya, hewannya mati. Nah, lihat situ dari sebab matinya dia. Kalau yang menyebabkan dia mati karena kelalaian dari pemiliknya, maka dia wajib ganti. Dia wajib ganti. Tapi kalau dia mati karena penyakit yang wajar misalnya, ya, bukan dari pemiliknya, maka tidak wajib dia dia ganti. Ini kalau sudah ditakyin ya, hewan korban itu kan. Baik. Kemudian juga di keadaan yang lain, nah, kalau misalnya hewan tersebut hilang misalnya, anggaplah hilang ya,
Kalau dia hilang, ya, atau dia kabur, lari sebelum tiba hari raya misalnya. Ini juga dibahas ya oleh para ulama. Dilihat sebab larinya tadi. Kalau memang larinya tadi itu karena sebab pemiliknya dia lalai di situ, dia tidak ikat, ya hewannya lari begitu, tidak didapat lagi, maka dia wajib ganti. Ini kalau sudah ta'yin tadi ya. Tapi kalau dia sudah ikat, dicuri orang misalnya hewannya, ya, maka itu di luar apa? Kemampuannya, dia sudah taruh di kandang, tapi dicuri sama orang misalnya, ya, hilang dia, maka itu tidak wajib dia apa? Dia ganti. Ya, jelas ya? Nah, ya. Dan sebagian ulama yang berpendapat di sini, jadi kalau hewan kurban sudah ditakyin, maka tidak boleh dia dikendarai. Ya, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dipakai bajak sawah kalau dia sapi misalnya kan. Tidak boleh diperah susunya. Ya. Tidak boleh ya. Itu pendapat sebagian ulama ya. Dan sebagian ulama itu ada yang membolehkan kalau masalah tadi itu ya. Ditunggangi kalau ada keperluan. Diperah susunya kalau ada keperluan yang tidak membahayakan dari hewan tersebut. Ya, karena ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang bolehnya itu. Nabi pernah menyuruh ya salah seorang sahabat untuk menaiki ontanya begitu. Ya. Walaupun dia sudah niatkan untuk apa? Korban. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Bahkan di kali yang ketiga Nabi katakan irkabha wailak. Ya. Nah, naikilah ontamu itu. Celaka kamu kalau kamu tidak naiki. Tidak kamu tunggangi begitu ya onta tersebut. Ya, itu kalau dia perlu ya, dia tunggangi tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka hendaknya hewan kurban itu dijaga ya, dipelihara, diperbaiki keadaannya sampai tiba di waktu penyembelihan. Tapi sedikit lagi kita baca faedah ayat. Ya, ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Nah, di sana ada beberapa faedah ya. Kita terangkan situ ada 11 faedah. Yang pertama, hikmah dan keutamaan dari ibadah korban. Tadi ya, padanya ada kebaikan-kebaikan. Lakum fiha manafi'u katsirah. Nah, dan juga tadi diterangkan di situ dengannya seorang itu diagungkan syiar-syiar Allah. Dzalika may yu'azzim syairallah. Ini sudah kita terangkan di pertemuan yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari faedah ayat diterangkan kepada kita penetapan nama Allah. Sudah tadi ya. Ya. May yu'azzim syairallah. Yang ketiga dari faedah ayat keutamaan mengagungkan syiar-syiar Allah. Dikatakan tadi min taqwal qulub, dari ciri ketakwaan dalam hati. Kemudian yang keempat dari faedah ayat diterangkan kepada kita penjelasan sebagian perkara yang menambah keutamaan hewan kurban. Di ayat tadi diterangkan di situ dari penafsirannya ya. Dia gemukkan begitu kan. Nah, yang kelima dari faedah ayat ketentuan seputar ta'yin hewan kurban tadi sudah diterangkan ya. Kalau sudah ta'yin, nah, berjalan di belakang itu hukum-hukum tadi. Dilihat rinciannya. Yang keenam dari faedah ayat keutamaan takwa. Ya. Nah. Ya. Baik, kemudian yang ketujuh dari faedah ayat kewajiban seorang itu dia benahi dirinya. Nah, dan memperhatikan dari amalan-amalan hati. Tadi kan ketika diagungkan syiar-syiar Allah itu dari ciri ketakwaan dalam hati. Ya. Yang kedelapan dari faedah ayat asal tempat takwa itu berada di mana? Ya. Itu berada di mana? Di hati kan? Karena kata Nabi at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. Beliau tunjuk ke hatinya. Kemudian yang kesembilan dari faedah ayat situ ada penetapan dari berbagai manfaat dari hadiyu dan hewan korban itu. Hadiyu itu dibahas di masalah haji ya, kita tidak bahas di masalah haji. Ya, hewan korban itu kan ada manfaat-manfaat juga. Sudah kita terangkan ya, ada manfaat dunia, ada manfaat agama. Yang ke-10 dari faedah ayat penetapan berbagai manfaat dari manasik haji. Yang tadi ya kalau misalnya arahnya kepada manasik haji, syair Allah. Kemudian yang ke-11 dari faedah ayat keutamaan Ka'bah. Ya. Nah, sebagai rumah Allah. Dikatakan tadi thumma mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian tempat sembelihannya di Baitul Atiq. Itu kalau pembahasannya masalah hadiyu ya. Ya, ada hewan sembelihan juga yang disembelih di Mekah. Yang disembelih di mana?
di Mekah bagi para jamaah haji. Taib. Itu ada rincian mungkin dibahas di masalah haji, kita tidak bahas sekarang ya. Taib. Itu sebagian faedah dari ayat yang ke-32 ya dan 33 ini. Insyaallah berikutnya kita masuk di ayat ke-34. Nah, ada yang ditanyakan dari pelajaran? Baik. Dia diberi daging korban, tapi bukan dia yang berkorban kan? Dia dikasih kan? Ya, dia jual kembali. Tidak ada masalah. Karena itu kan sudah milik dia begitu kan? Ya. Sama dengan orang diberi zakat beras. Ya, dia jual kembali berasnya tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia yang punya korban, itu tidak boleh dia jual dagingnya. Ya. Sudah diterangkan kan di ayat. Dia makan atau dia hadiahkan, nanti kita akan bahas juga di ayat setelahnya ya. Atau dia beri kepada fakir miskin. Di ayat sebelumnya sudah kita bahas. Ayat ke-28 ya, dibagi dua. Nah, dia makan dan dia diberi kepada fakir miskin. Baik. Yang lain? Sudah ya, tidak ada lagi. Kita akhiri majelisnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.